Ini sampun. Ya, bisa dimulai memperkenalkan diri, tempat tugas, asal daerah, dan Oke. lain-lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Arif, Pak Prof. Arif yang saya hormati, saya Irham Syaifuddin dari MTS Abadiah Puryo Kalangan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya yang saya ambil adalah pelajaran kelas 8 semester 2, Pak. Itu, nggih. Asli Pati, Nggih, Pak. udah berapa lama bertugas di MTS Abadiah ini? Kalau bertugas di MTS Hebedia hampir 2006. Awalnya itu 2006, Pak. Sampai sekarang itu 2023. Hampir Hampir 20 tahun ya. 20 tahun, Pak. Karena dulu kuliah sambil bantu ngajar, Pak. Tapi nggak ngajar Quran hadis, gitu. RPP yang diunggah tentang apa ini? Yang RPP pertama pembelajaran yaitu bab 2, Pak, yaitu kelas 8 semester 2 tentang infak di jalan Allah. Itu berbagi dengan infak di jalan Allah. Itu berbagi infak dan sedekah. Itu, Pak. Maaf. Materi Al-Qur'annya apa ini? Ayat Al-Qur'annya apa yang berkaitan dengan itu? Materi Al-Qur'annya yaitu tentang Quran surah Al-Fajr ayat 15 dan sampai 18, Pak. Itu. Oh, bisa dibacakan sebagian ayatnya? Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين صدق الله العظيم. Coba. Kalau untuk materi hadis yang pernah diajarkan apa? Ya tentang anak yatim, Pak. Kalau dulu Tentang itu anak hampir kelas 8, yatim. Pak. Bisa dibacakan hadisnya tentang anak yatim? Hmm. Khairu baitin fil muslimina fihi yatimu yuhsanu ilaih wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yusa'u ilaih. Itu, Pak, yang ada hubungannya dengan apa itu berbuat baik kepada anak yatim, itu, Pak. Dan Hadis untuk tadi itu sahih, hasan atau dhaif hadisnya tadi? hadisnya tergolong hasan. Hasan ya. Perawinya tadi siapa? Tirmidzi, Hakim atau siapa? Waduh, seingat saya Tirmizi, Pak. Tirmidzi. Kalau hasan itu pengertiannya apa hadis hasan itu? Hadis yang rawinya eh, satu tapi zobit, hafalannya bagus dan seterusnya, yang artinya tidak kurang dari Hasan itu sendiri. Kalau hanya satu tadi kan ahad juga hadis satu tadi. Tapi Ada kategori hadis perawinya ahad. terkenal itu, Pak, kezobitannya, hafalannya, sudah meriwayatkan banyak hadis dan itu, Pak. Ya, monggo ya. Ada sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Kalau mengamalkan hadis
Doif itu diperbolehkan enggak? Terlihat apabila dalam konteks untuk semangat ibadah dalam satu sisi diperbolehkan, tapi ketika di lain untuk apa ibadah untuk melaksanakan syariat dilarang. Kemarin ada kayaknya, tapi mungkin sudah sedikit lupa Pak kemarin belajar. Dikit ya, berarti cuma sedikit saja kan lupanya, berarti masih banyak yang diingatkan. Enggak, contoh misalnya hadis doif tentang fadhailul a'mal. Apa yang Anda ketahui? Kalau sepengetahuan saya tentang itu Pak, amal-amalan ketika bulan Asyura diantaranya 10 suro itu ada amal-amalan yang saya ingat kayaknya Mengusap rambut yatim di bulan Suro atau iya terutama tanggal betul 10. betul Itu Pak. misalnya ya. Kalau Iya. puasa Suro sendiri hadisnya doif atau Kalau puasa suro itu hadisnya nggak ingat saya itu oke karena kan Nabi sebenarnya itu pengen melaksanakan tetapi beliaunya meninggal dulu itu Pak. berarti Nabi belum pernah puasa Suro? Ya saat itu ketika itu sudah tapi yang satu hari sebelumnya itu yang Nabi belum pernah itu. Kalau saya masih hidup, saya akan melaksanakan puasa tersebut. Tapi ketika itu Nabi sudah wafat. Nabi wafat itu bulan apa? Satu bulan, kalau lahirnya kan Maulid Nabi itu, Pak. Rabiul Awal. Sama. Sama ya. Pengetahuan saya kematian Nabi, wafatnya Nabi sama lahirnya itu sama di Rabiul Awal. Nah, suronya kan sudah lewat itu. Suro, Muharram, Safar, nah baru Rabiul Awal kan. Nah, ya setelah itu ketika itu ada sahabat yang bertanya tentang hukum puasa Yaumi Asyura. Tapi setelah ketika itu selesai bulan Asyura, Pak. Pertanyaannya itu ketika ada bulan Asyura, baru para sahabat itu bertanya, wahai Nabi bagaimana? Nah, baru Nabi menjawabnya setelah bulan Asyura, setelah itu Nabi wafat. Akhirnya kan beliaunya belum melaksanakan, Pak. Kalau memang itu benar, berarti dasarnya disebut dengan hadis apa itu? Hmm. Karena langsung dari Nabi dan perawinya itu termasuk sahih ya hadis sahih. Tapi kan Nabi belum pernah melakukan. Hadis, hadis apa ya Pak? Disebut Maaf Pak. disebut fi'liyah kan tidak kan Iya, berarti. bukan Pak. Apa ya Pak? Maaf, Disebut apa? lupa Pak. Kalau yang itu Pak. Atau yang hamiyah. Hamiyah itu artinya Nabi punya keinginan, hanya saja belum sempat melakukan. Andaikan ada kesempatan, beliau tentu akan melakukannya. Itu disebut dengan hamiyah. Matur suwun Pak Ada penjelasannya. sunnah hamiyah itu sunnah yang masih bersifat kemauan dari Nabi untuk melakukannya jika ada kesempatan. Tapi tidak sempat dilakukan oleh beliau. Jadi kan ada sunnah takririyah, ada sunnah hamiyah, ada sunnah fi'liyah, ya, dan seterusnya. Ada sunnah qauliyah Oh kalau iya, iya, sunnah itu dikategorikan sama dengan. kami ya. Ya, kembali ke tadi tentang surat Al-Fajr tadi ya. Iya Pak. Nah, surat Al-Fajr. Dalam menyampaikan materi tadi menggunakan metode apa saja? Metode yang saya gunakan adalah dengan eh itu Pak diskusi Pak. Kalau bahasa sekarang ya PBL bisa. Problem based learning.
Nah, terus problemnya apa itu yang diangkat untuk Eh, dipecahkan? Kalau yang kita bicarakan yang RPP atau modul ajar pertama, yaitu tentang pengertian antara zakat dan perbedaannya zakat, infak, dan sodako. Ya, itu yang problem yang ada karena anak banyak belum paham tentang pengertian antara zakat, infak, dan sodako. Itu jadi tentang itu. Dan tentang hafalannya karena di madrasah kami itu ada hafalan juz amma Pak yang mana kelas 8 itu mulai al-lail sampai mutafifin. Dan di sini saya akan menekankan kembali, saya cek ulang bagaimana progres anak dalam menghafalkan itu, Pak. Jadi ada hafalan, Iya. ada diskusi gitu Ya, ya, kalau metode ya. kalau yang awal ini bukan diskusi dulu, tapi kita memahamkan anak tentang perbedaan zakat, perbedaan infak dan sedekah. Dan awalnya ketika mau proses pembelajaran, saya tanya dulu, anak sudah paham belum? Kalau belum, baru saya menerangkan. Baru setelah anak sudah paham, baru kita ke hafalannya, Pak. Asesmennya gimana? Asesmen pembelajaran. Iya, Ada asesmen asesmennya, nggih, diagnostik, ada asesmen formatif, ada asesmen nggih, sumatif. Bisa dijelaskan ya? nggih. Untuk asesmen formatifnya, anak kita lakukan dalam pembelajaran ketika anak menjawab tentang yang awal yaitu tentang perbedaan mereka sudah paham. Jadi anak kita tanya, apa itu zakat? Udah paham. Oh, ya. Kalau ada anak yang jawab, Pak saya Pak paham Pak. Oke, silakan diterangkan. Lalu dilanjutkan. Ada yang punya pendapat yang lain lagi. Oh saya Pak. Oh, ya, ya. Dalam penilaiannya kita bisa melakukan saat itu Pak. Gitu. Dan untuk hafalan biasanya saya itu menggunakan sambung ayat. Jadi bisa anak kita tanya ayat 15 nanti anak selanjutnya ayat 16. Bisa kita sambil menilai selanjutnya ayat 16. Kita bisa menilai selanjutnya ayat 17, ayat 18, satu ayat, Pak. Jadi nanti bisa berurutan sesuai bangku maupun kita acak. Kalau untuk asesmen non-tesnya apa? Ya, Asesmen non tesnya ya kita juga ada itu pendekatannya lewat LKPD, Pak. Lembar kerja peserta didik yang mana saya lebih cenderung saya memberi pertanyaan tentang perbedaan antara zakat, infak, dan sedekahnya. tapi kalau itu kan masih sifatnya kognitif ya. Kalau non-tes itu kan biasanya menyasar yang non-kognitif ya. Hmm. Sikap, Ya, mungkin tanggung jawab, kedisiplinan, hal-hal semacam itu ya. iya Jadi Pak. sasaran penilaian kalau yang Oke. non-tes biasa. Nah, itu menggunakan instrumen apa? Kalau itu dengan pengamatan yang mana pengamatan itu kita nilai Pak sesuai dengan sikapnya, Pak. Berarti ada lembar pengamatannya ya. Sebenarnya ada. Kalau tadi Ya, kayaknya ya. yang ada itu di RPP 2, Pak. Yang RPP Oh, 1 saya tekankan ketika dia menghafalkan ada sikapnya juga, Pak. Ketika dia membaca Al-Qur'an ya. itu ada sikapnya itu juga saya nilai. Ya masuk ke Oh, tadi itu, Pak. ya. Saya kira baik. Kalau media pembelajarannya menggunakan apa saja itu? Iya, Pak. Ada Yang saya videonya? ada itu sudah kemarin saya buat yaitu lewat media video PowerPoint, Pak. Jadi saya menerangkan lewat PowerPoint yang mana sudah saya upload videonya ada di YouTube, Pak. Buatan sendiri ya, yang media PowerPoint itu ya, video ya. Alhamdulillah buatan sendiri insya Allah, Pak. Saya kira bagus. Cukup. Nah, untuk hari ini terakhir ya, Iya, Pak. Pak Erham.
Saifuddin. J. Untuk selanjutnya yang 5 orang besok pagi ya. Rencananya ya kurang lebih jam setengah 10 kalau nggak jam 9. Iya. Oke, nanti kita informasikan. Terima kasih. Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak. Ya, Makasih. sama-sama. Yuk. Saya keluar ngizin, Pak. Ya, silakan.